menyembah Maha Kuasa. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Dari sana. Ku sembahmu. Sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Sekali lagi ku menyembahmu. Menyembahmu Yesus. Ku sembahmu. Menyembahmu. Ku sembahmu. Sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Amin. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ku sembahmu. Sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Haleluya. 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 Kuduslah Tuhan. Kudus namamu. Mulia namamu. Kami sembahmu Yehova, Raja segala raja. Mulia, Maha Kuasa. Glory, haleluya. 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 Haleluya.
selamat kami. Haleluya, haleluya, terpujilah nama kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Dari awal, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. 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 Terpujilah, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus, Raja segala raja, Tuhan semesta. Kami bersyukur memuji nama-Mu, muliakan nama-Mu, tinggikan nama Tuhan segala roh, segala makhluk, segala yang hidup. Nama di atas segala nama yang berkuasa, pemerintah selamanya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Layak disembah, layak dipuji, layak terima hormat, pujian, keagungan, kemuliaan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kemenangan-Mu, kebaikan-Mu. Hosana, haleluya, Hosana, haleluya, haleluya, haleluya.
besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya, adil dan benarlah jalanmu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulialah, Maha layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu sebab Kau yang kudus, layak disembah. Nyanyikan dari awal, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulialah, Maha layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Oh haleluya, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang mau firman Tuhan. Silakan Pak Alfa. Ya, ini. Baik. Mari kita satukan dalam doa. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan malam hari ini. Telah sepanjang hari Engkau sudah pimpin pelihara kami dalam segala aktivitas kami, dalam segala kesibukan kami, dalam segala kelelahan kami. Tetapi malam hari ini kami tetap ada sebagaimana kami ada saat ini. Ini pun oleh kemurahan-Mu, bukan oleh kemampuan kami, kelebihan kami, kekuatan kami, tetapi kemurahan-Mu, kasih-Mu menyertai kami sehingga kami masih ada di sini. Kami semua yang hadir, kami benar-benar yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu yang hidup, membawa hidup di dalam menuju kekekalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan janji-Mu yang sungguh mulia dan ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh acara awal hingga akhirnya. Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang hadir malam hari ini. Kau memberkati kerinduan hatinya, Kau memberkati pergumulan mereka. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Engkau akan memberkati, Engkau akan menyempurnakan menurut kehendak-Mu yang begitu mulia dan agung. Terima kasih Tuhan. Di
dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudaraku sekalian. Salam. Bisa didengar suara saya ini ya? Bisa, jelas Ya, Pak. baik, terima kasih. Saya berterima kasih sebelumnya kepada Ibu Elia Esther yang memberikan kesempatan buat saya untuk sharing firman Tuhan. Ya, ketika Ibu Esther nelpon saya waktu itu masih tidur. Jadi saya waktu Ibu Esther bilang speaker saya masih enggak ngeh, setengah sadar. Jadi puji Tuhan ya, saya akhirnya ya mengerti dan memahami dan bentuk tawaran, dan saya tidak boleh menolak. Kalau saya menolak berarti itu sesuatu menentang kehendak Tuhan. Saya tidak mau terjadi yang menimpa teman saya ketika dia ditawarin untuk melayani di suatu gereja. Dia menolak terus terang. Dia bersaksi memang. Dan dia menolak dengan alasan karena ada perbedaan doktrin katanya. Wah, saya jadi heran ya. Hanya karena itu dia menolak. Tentu apa yang terjadi? Ya. Besoknya atau kapan hari ya, beberapa hari kemudian, dia jatuh di kamar mandi. Dia jatuh duduk ya, dan hampir tidak bisa berjalan. Dia dipopong ya sama temannya gitu. Tapi puji Tuhan saudaraku sekalian, akhirnya dia sembuh ya. Jadi dia bisa berjalan ya, dan kembali normal, dan dia bersaksi, dan suatu saat dia diminta untuk memberikan pelayanan, langsung dia begitu cepat langsung mengambil kesempatan ini. Ya. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Dia bilang, aku tidak mau kapok, aku tobatlah gitu ya. Jadi saudaraku sekalian, janganlah doktrin itu menjadi penghalang. Yang penting kita di dalam satu tubuh Kristus, satu iman di dalam Yesus Kristus. Amin, saudaraku sekalian. Puji Tuhan. Malam hari ini kan karena kita masih menginjak di bulan Agustus, jadi saya masih berbicara sedikit tentang kemerdekaan. Makanya tema malam hari ini yaitu kebenaran yang memerdekakan kamu, ya. Yang akan terambil dari Yohanes 8 ayat 32 sampai 36. Saya akan membacanya. Ayat 30, ya, saya akan membacanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36 ayat terakhir, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, ini ayat-ayat yang bukan yang baru buat hamba-hamba Tuhan yang hadir malam hari ini. Kita sudah sering mendengar, sering membacanya, ya. Tapi baiklah
malam hari ini kita coba untuk bisa bahas bersama, untuk merenungkan bersama, ya, untuk merefresh kembali ingatan kita. Ya. Jadi sesuatu yang diulang-ulang terus bukan berarti buruk, tetapi sesuatu yang baik akan menjadi ngelontok. Saudara tahu ngelontok, bahasa itu bahasa Jawa, ngelontok. Jadi akan menjadi melekat, ya. Diingat-ingatkan terus. Bab ini adalah penting, ya, tentang kebenaran, ya. Setelah Yesus, ayat 30, ya, saya akan memulai dari awal, ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, ya, kita mengaminkan. Ya. Jadi apa yang dikatakan Yesus, semuanya itu orang-orang banyak percaya kepadanya. Mengapa? Ya. Karena Yesus menyampaikan dengan penuh kuasa. Ya. Ada Roh Kudus di dalam dirinya. Karena dia lahir dari Roh Kudus. Ya. Dan dia tanpa belajar. Ya. Banyak orang yang mengatakan, oh, di manakah Yesus? Ya. Di manakah Yesus dari umur dari umur 12 tahun sampai 29 tahun? Kemana dia? Ada yang mengatakan, oh, dia belajar. Ada yang mengatakan, oh, Yesus ke Tibet, ke Hong Kong, ke India. Dia belajar di sana. Dia ambil mata kuliah di sana. Ya. Ini banyak tafsiran-tafsiran, ya, tafsiran-tafsiran yang tidak bertanggung jawab. Ya. Mereka mengatakan demikian, padahal sudah jelas, ya, Yesus tidak kemana-mana. Ya. Dan ketika Yesus menyampaikan sesuatu, ya, orang-orang pada heran dan takjub kepadanya. Ya. Dari mana hikmat yang dia dapatkan? Ya, saudaraku sekalian, kita akan lihat, ya, di dalam ayat lainnya, ya. Tentang takjub. Ya. Kita lihat di dalam Matius 7 ayat 28. Saya akan membacakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, huruf besar. Ya. Matius 12 ayat 23. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ya ini agaknya anak Daud. Jadi, iya itu yang dimaksud Yesus. Yesus ini agaknya, ya, agaknya anak Daud. Ya, memang keturunan Daud secara fisik, ya. Jadi dia adalah keturunan Daud, ya. Dia dari, ya, tentunya dari suku Yehuda, ya. Semua raja-raja kebanyakan dari suku Yehuda, ya. Jadi itu tentang takjub, dan masih banyak yang tertulis tentang takjub, yaitu cara Yesus mengajar. Sebagian besar mereka takjub, ya, oleh karena kelebihan-kelebihan yang tidak ada di dalam diri manusia yang pada umumnya, ya. Jadi saudaraku sekalian, di sini kata takjub Anda bisa cari, bisa search, itu banyak sekali dalam kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas, ya, maaf, Injil, ya. Injil Matius, Injil Markus, Matius, Markus, dan Lukas, ya. Tetapi herannya di Injil Yohanes tidak ada kata takjub sama sekali, ya. Tidak ada, ya. Bukan berarti Yohanes, ya, Injil Yohanes kurang, tidak, ya. Semuanya diberi porsi yang sama, ya. Semuanya adalah ilham Allah menurut kehendak Allah.
Jadi semuanya saling kait-mengkait, saling isi-mengisi. Ya, kadang-kadang ya seperti kata kebenaran. Kebenaran ya di mana di dalam Markus ya tidak ada menulis tentang kebenaran. Sedangkan Matius ya, Lukas, Yohanes menulis tentang kebenaran. Di dalam Matius contohnya, saudara sekalian, di dalam Matius tentang kebenaran, menulis tentang kebenaran itu ada 4 kali. Ya, tapi di dalam Markus ya tidak ada. Ya, Markus tidak ada. Dalam Lukas ya ada 3 kali. Di dalam Yohanes menulis 22 kali. Jadi di dalam Yohanes ada 21 pasal, berarti setiap pasal masing-masing 1 kata kebenaran. Kira-kira demikian kalau analisanya ya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, bahwa satu dan lain saling berkaitan. Kembali kita ke dalam pembahasan selanjutnya, itu ke Yohanes 8. Ya, ayat 31. Jadi begitu takjub orang-orang kepada Yesus ya karena pengajarannya ya. Ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadamu, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Jikalau kamu, saya ulang kembali, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Nanti, saudaraku sekalian, ya, setelah Yesus mengalami kematian, lalu kebangkitan, dan kemudian hidup ya dalam roh selama 40 hari, Yesus menyampaikan ya segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diserahkan kepadaku, dan masih ada pesan lagi, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu mengatakan semua bangsa di seluruh jagat raya ini, saudara sekalian ya, itu Yesus menghendaki ya di jagat ini supaya menjadi muridku. Yesus itu mengatakan demikian ya. Di sini ya, ini baru awal pertama ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, perkataanku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nampak sekali, saudaraku sekalian, ini tidak apa ya, nampaknya tidak menghebohkan ya. Wah, ikut Yesus hanya jadi murid gitu. Intinya kan begitu ya. Hanya memegang firman-Nya, perkataan, kita hanya sebagai murid. Tetapi ada misteri yang paling dalam di dalam rencana Tuhan yang kita sama sekali tidak tahu. Tetapi tentunya yang ada di forum ini semuanya tahu ya. Jadi lebih baik kita jadi muridnya ya. Karena apa? Sebagai murid, ya, saudara tahu yang harus saudara tahu tentunya. Saya hanya bersifat mengingatkan kembali ya, sebagai murid apa yang harus dilakukan? Kira-kira apa? Sebagai murid tentunya belajar. Ya tidak? Belajar. Apa yang dipelajari? Membaca ya, membaca Alkitab. Ya, membaca Alkitab untuk mengetahui ya, mencari tentang siapakah Yesus itu ya. Dulu saudaraku sekalian, dulu ya, saya cerita sedikit ya. Waktu saya masih ya anggap aja masih bujangan gitu. Jam 6 pagi saya bangun.
Jam 6 pagi saya bangun. Persiapan untuk bekerja. Jam 7 saya harus sudah di hotel, karena saya bekerja di hotel. Ya. Kemudian saya jam 3 keluar dari hotel. Saya pulang, ya, saya mandi lagi, kemudian saya sekolah sorenya. Jadi SMA itu saya sekolah sore, saudara-saudara. Waktu itu saya masih SMA, sekolah sore. Sampai saya kuliah selesai, itu juga kuliah sore. Jam 9 saya pulang. Bukannya pulang, tapi saya akhirnya pergi dugem, saudara-saudara. Saudara tahu kehidupan orang malam kalau lagi dugem, ya. Saudara tahu tentunya. Kemudian apa? Ya tentu saya juga minum. Saya sampai pagi. Jam 2, jam 3 itu saya baru pulang. Saya hanya tidur 2-3 jam. Karena paginya jam 6 harus bangun kembali. Ya, saya harus persiapan untuk bekerja. Dan itu saya lakukan terus-menerus setiap tahun. Setiap tahun kehidupan saya. Hanya hari Minggu saja, ya, itu libur, itu baru saya ke gereja. Ya. Itu pun saya baru baca Alkitab. Baca Alkitab itu pun karena ya ada firman yang harus dibacakan dan saya harus membacanya. Ya, dan disuruh berdiri di gereja kan disuruh berdiri ya sebagai tanda hormat akan firman ya. Jadi kita disuruh berdiri, baru di situ saya baru membaca. Apakah itu murid Tuhan? Bukan, saudaraku sekalian, tentunya ya. Jadi itulah kehidupan saya dulu ya. Mengaku-ngaku percaya Yesus, ya beriman kepada Yesus, bahkan KTP-nya pun KTP orang Kristen, ya beragama Kristen, ya tapi tidak pernah baca Alkitab. Tentu, ya di dalam forum ini ya kita orang-orang yang adalah murid, ya bisa dikatakan. Karena apa? Ya saudara setiap saat membaca Alkitab, bukan hanya setiap pagi saja. Sore baca Alkitab, malam baca Alkitab. Itulah satu-satunya ya, kitab ya. Sebab ada kitab kehidupan yang mencatat nama kita. Amin, saudaraku sekalian. Jadi kitab kehidupan yaitu milik anak domba, itulah nama kita tercatat di sana. Ya. Kita mengenal siapa Yesus. Dia adalah juru selamat kita. Di dalam kitab Wahyu, dia adalah ya disebut anak domba yang memiliki kitab kehidupan dan nama kita ada ya. Kalau di dalam perjanjian lama ya, di dalam perjanjian lama hanya ada disebut kitab ya, kitab Musa ya. Kemudian di dalam Mazmur kita menemukan satu kata ya atau satu frase yaitu kitab kehidupan ya. Di dalam Mazmur 68 apa kalau tidak salah ya atau 69 ayat 29 gitu ya. Itu disebut kitab kehidupan tertulis. Di dalam perjanjian baru juga hanya ada satu ya, tapi di kitab Wahyu ada banyak tentang kitab kehidupan ya. Di situ disebutkan ya. Ini standar sekalian. Jadi tujuan kita utama kalau kita untuk mencapai surga, namanya harus ditulis dulu, harus tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Kalau tidak, kita tidak bakal ya. Tidak bakal ya. Tentu orang yang percaya, yang beriman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Allah ya, maka namanya tertulis di dalam kitab kehidupan ya. Ya, kita kembali ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku ya, kamu benar-benar adalah murid-Ku ya. Ini kelihatan sepertinya remeh sekali, sederhana sekali, tidak menjanjikan seakan-akannya, tetapi ini mempunyai makna. Oh, jadi kita menjadi muridnya. Oh, apa yang harus kita perbuat? Kita harus belajar dan belajar untuk mengenal lebih dalam. Di dalam Hosea disebutkan bahwa umatku binasa karena tidak berpengetahuan, tidak mempunyai ilmu, tidak belajar, bodoh.
Ya, umatku binasa karena bodoh, karena apa? Tidak mau belajar. Ya, jadi kita sebagai murid-murid Kristus, kita harus belajar dan belajar untuk apa yang dipelajari, yaitu mengenal Dia sebagai pengetahuan yang menuju kepada kekekalannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sampai di dalam ayat 31 tentunya kita sudah bisa memahami bersama. 32. Apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Ya, ini sangat erat sekali. Ya, kalau sudah menjadi murid dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ini ada kata dan. Jadi ada hubungannya antara ayat 31 dengan ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi inilah tema malam hari ini, ya. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu, ya. Kita bersyukur kita mengenal kebenaran. Apa itu kebenaran? Siapa kebenaran itu? Ya. Kok bisa kebenaran itu memerdekakan? Berarti dia hidup. Berarti dia ada pribadi yang hidup. Apakah kebenaran itu? Pilatus saja tidak tahu, saudaraku sekalian. Tapi saudara tahu. Yang hadir di malam hari ini dalam forum ini tahu kebenaran itu apa dan siapa, tahu. Pilatus itu tanya, apakah kebenaran itu? Kita ingat loh, waktu kita tahu waktu Yesus dibawa kepada Pilatus, dilempar ke Herodes, dilempar lagi kepada Pilatus. Ya, di situ ada dialog. Apakah itu kebenaran? Itu. Dan apa yang jadi, saudara sekalian? Ya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Jadi kita akan melihat, ya, di dalam Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi ini berbicara, ya, tentang kemerdekaan, ya, dari dosa. Jadi intinya bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Ya. Sejak kejatuhan manusia pertama Adam, ya, kita mewarisi benih-benih dosa. Walaupun kita tidak pernah berbuat dosa. Kalau saja tidak pernah berbuat dosa, tetapi di dalam diri kita sudah tertanam benih-benih dosa dari Adam. Ini yang disebut dosa waris. Ya, jadi ada dosa waris plus dosa perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Ya, saudaraku sekalian, ya, kita adalah hamba dosa. Ya, kita dahulunya adalah hamba dosa. Kita akan membahas dulu tentang kebenaran, ya. Kita baca, ya, di dalam Lukas 1. Kita baca dalam Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudaraku, pernah kan merasakan lapar? Pernahkah merasakan haus? Pada saat lapar,
tidak ada makanan, mungkin kita marah. Ya. Mungkin ada yang bersabar, walaupun hatinya dongkol. Ya. Ketika saudara haus, lalu tidak ada air, Anda bertahan diri. Mungkin dengan sabar, mungkin dengan tidak sabar. Ya. Tapi pernahkah saudara lapar dan haus akan kebenaran? Tentu saja pernah. Ya. Anda sendiri yang punya jawaban. Yang tidak, Anda sendiri yang punya jawaban. Dan saya berani mengatakan, Anda yang hadir malam hari ini, di dalam forum ini, di dalam Zoom ini, Anda adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Amin, saudaraku. Sebab kalau saudara tidak haus dan lapar, saudara tidak ada di sini. Dan Anda sekalian yang hadir di sini ada di dalam track yang benar, di dalam jalur yang benar. Ya. Haus dan lapar akan kebenaran, ingin mendengar kebenaran oleh iman, ya, karena ada iman. Ya. Timbul ya, dari pendengaran, maka timbullah iman. Bagaimana kita bisa memiliki iman kalau kita tidak mau mendengar ya, tentang sesuatu kebenaran yang hakiki yang datang dari Allah. Karena ini di dalam Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Kemudian kita lihat lagi dalam Lukas. Ya. Lukas 1 ayat 20. Masih tentang kebenaran. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ini ucapan seorang malaikat kepada Imam Zakharia karena tidak percaya. Ya. Karena tidak percaya. Hingga dia mengalami bisu selama anaknya dikandung. Ya. Anaknya dikandung, selama anaknya dikandung, Imam Zakharia mengalami bisu. Setelah anaknya lahir, disuruh menulis, baru dia nulis. Pada saat itu dia bisa berbicara kembali. Selama 9 bulan. Kenapa itu terjadi? Dia menentang. Dia tidak percaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ya, aku sudah tua, gitu ya. Istriku sudah tua, gitu. Bisa mempunyai keturunan. Ya, jadi malaikat menyampaikan suatu kebenaran, tetapi dia menolak ya, ketidakpercayaan. Ya, jadi itu tentang kebenaran. Kita melihat contoh di dalam Yohanes, Bapak sekalian. Tentu kita semua sudah tahu Yohanes 14 ayat 6. Ini yang lebih hebring, lebih jelas apa itu kebenaran dan siapakah itu kebenaran sejatinya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya akan membacanya sampai di bagian A saja. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, itu ucapan Yesus langsung. Ya. Orang-orang yang di seberang, yaitu teman-teman saya, teman debat saya, mereka suka mengatakan, Yesus itu hanya jalan. Dia hanya menyebut Yesus itu hanya jalan, tapi yang hidup tidak dibaca. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang tentang kebenaran tidak dibaca, yang hidup tidak dibaca, yang dibaca hanya jalan.
Buat apa? Yesus hanya jalan. Padahal dia tidak tahu ya. Di dunia ini ada dua jalan. Jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Jadi manusia dihadapkan kepada dua pilihan. Satu-satunya jalan menuju hidup, bukan sekedar hidup, tetapi hidup di dalam kekekalan. Ya, yaitu jalan yang jalurnya menuju Yesus. Ya, maka Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, tentu semua hamba Tuhan ya mengetahui ini. Tetapi baiklah ya, kita mengenal jalan itu hanya di dalam Yesus. Only in the name of Jesus. Ya, I only know the way that comes from Jesus. Ya. Jadi saya hanya tahu jalan yang datang dari Yesus. Ya. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Ya. Aku mengenal jalan-Mu dan Engkau menyampaikan. Ya. Jadi itulah kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Ini komplit sekali. Ibarat minuman ya, kopi sudah lengkap, ada kopinya, ada susunya, ada gulanya. Ini sudah komplit ini saudara sekalian. Ini luar biasa. Ini adalah misteri yang sebenarnya yang sudah akhirnya diungkapkan. Hanya Tuhan Yesus yang mengungkapkan kebenaran ini ya. Kita tidak tahu ya. Ini kebenaran tersimpan beribu-ribu tahun lamanya ya, di dalam Roma 16 ayat 25 ya, saudara bisa lihat di sana ya, suatu misteri hanya Yesus ya yang menyingkapkan semuanya ini ya. Baik, kita kembali ke dalam Yohanes 8 ya. Kita sudah mendapatkan siapa kebenaran itu ya. Ya. Kita lanjutkan. (32) ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ya. Ini jawaban dari orang-orang yang belum mengenal ya siapa Yesus ya. Orang-orang Yahudi tentunya ya, mereka terlebih dari golongan Farisi ya, maupun Sadiki ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun ya. Ini sepertinya Somse ya. Saudara tahu Somse? Itu Somse itu sering disampaikan, saya mengutip dari ucapan Pak Pendeta Kemingguan, sombong sekali gitu. Jadi ini orang Yahudi ini ya, dia merasa bahwa dia keturunan Abraham ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba. Bagaimana dia bisa mengatakan kita tidak pernah menjadi hamba, padahal Israel ya, pernah 430 tahun lamanya menjadi hamba di Mesir. Saudara tahu kan ya, apa itu hamba? Bahasa kasarnya itu budak. Mereka pernah hidup sebagai budak di Mesir, walaupun mereka disuguhi ya, madu dan susu, ya, supaya mereka bertambah giat dalam bekerja. Itu orang Israel itu hebat termasuk. Ya.
karena Mesir bisa berdiri di dalam kepemimpinan Firaun. Oleh Israel. Karena orang Israel itu pinter-pinter. Memang tenaganya mereka pokoknya luar biasa. Perempuan Israel itu, saudaraku sekalian, melahirkan itu tanpa bidan itu sudah luar brol melahirkan. Yang sebenarnya harus dibunuh anak-anak itu. Loh, kok kamu biarkan mereka hidup? Iya, orang mereka lahir sendiri, jawabannya. Suster-suster atau anggap saja ada suster ya atau bidan ya. Para bidan itu bilang, mereka lahir sendiri. Ini mereka betul luar biasa perempuan-perempuan Israel ya. Sebab ada perintah dari Firaun. Kalau ada bayi-bayi dari orang Ibrani, bunuh saja. Itu perintah. Tapi mereka ternyata apa faktanya? Lahir sendiri. Makanya Israel berkembang biak, bertambah-tambah, ya. Makin banyak. Ya. Jadi mereka mulai khawatir. Ya. Jadi mereka dibawa di dalam kekhawatiran. Tanpa Israel, tanpa Israel, Mesir tidak mungkin bisa maju. Ya. Bisa jadi, ya. Ada Israel, mereka akan takut juga. Ya. Mereka akan ditindas semakin lama. Orang Israel semakin banyak. 430 tahun lamanya ya, mereka diperbudak. Ya. Tapi di sini ya, ini orang Yahudi ini mengatakan, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Wah, sombong sekali ini orang gitu dalam hati saya ya. Itu bagaimana mungkin engkau dapat berkata kamu akan merdeka. Jadi saudaraku sekalian, ini dia orang Yahudi tidak tahu kemerdekaan apa ya, yang Tuhan ingin berikan. Ya. Ya. Mereka tidak tahu. Padahal sudah jelas ya. Kemerdekaan yaitu yang sudah kita baca atau mungkin belum kita baca. Coba di dalam di dalam Roma 6 ayat 18. Mungkin sudah kita baca atau belum tadi ya? Roma 6 ayat 18. Sudah dibaca ya? Ya, sudah ya. Iya. Ya, saya ulang kembali ya. Kamu akan dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudaraku sekalian, ya. Kita dahulunya adalah hamba, tetapi kita hamba dosa, ya. Tapi oleh kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan, maka kita menjadi hamba kebenaran. Seperti yang tertulis ya di dalam Roma 6 ayat 18, ya gitu. Amin. Kalau kita baca di dalam Titus, Bapak sekalian, ya, 3 ayat 3. Saya akan membaca Titus 3 ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan hidup dan keinginan, ya, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Ini Titus 3 ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, 1, sesat, 2, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu, 3, dan keinginan daging tentunya, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. 4, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Sekali lagi saya ulang, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian. Perhatikan saudara sekalian.
tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, sungguh luar biasa. Firman Tuhan ini, saudara sekalian, dalam Titus 3, ya, ayat yang kelima ini, ya, dia menyebut oleh permandian, kelahiran kembali. Saudara tahu toh maksud daripada kelahiran kembali, ya, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Kelahiran kembali, kita akan teringat tentang kelahiran kembali, ya. Kita ingat, ya, siapa itu? Nikodemus. Nikodemus itu gurunya orang Yahudi, guru agama Yahudi yang duduk posisinya di mahkamah agama, ya. Dia tidak tahu lahir kembali, ya. Dia tidak ngerti, ya, bagaimana mungkin aku sudah tua mau dilahirkan kembali. Dia tidak tahu. Dia datang mengendap-endap di malam hari untuk bertemu kepada Yesus, untuk mencari suatu kebenaran, ya, untuk mengetahui tentang kebenaran dari Yesus. Dia datang, dia tidak tahu, ya. Jadi, saudara sekalian, kita orang yang berbahagia. Kita yang hadir malam hari ini, kita adalah orang-orang yang lahir baru. Amin, saudara sekalian. Saudara harus punya keyakinan, aku lahir baru di dalam Kristus Yesus. Itu harus terucap, bukan lewat mulut, tapi di hati. Kita mengatakan, aku bersyukur karena aku telah lahir baru. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu yang tidak benar, teringat dengan ucapan kita, oh terima kasih Tuhan, aku tidak mau melakukan itu lagi karena aku sudah lahir baru. Ya, itu manusiaku yang lama. Ya ampun, amit-amit, aku tidak mau deh melakukan itu lagi. Ini suatu pengalaman yang sering terjadi menimpa diri saya. Ya, saya harus melakukan sesuatu. Firman Tuhan lewat kuasa Roh Kudus mengingatkan. Ya, puji Tuhan. Ya. Kita kembali di dalam Yohanes 8. Ketiga, ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi jelas di sini orang Yahudi tidak mengerti, nggak tahu omongan Yesus itu, tidak tahu. Ya, engkau tidak mengerti bahasaku, Yesus mengatakan. Ya, ada di ayat itu, ya. Ucapanku tidak mengena di hatimu, ya. Jadi saudara bayangin, ya, katanya Israel itu adalah umat pilihan Allah, ya. Sebenarnya mereka harus pintar, ya, dan mereka memang benar pintar. Cuma mereka itu apa, suatu yang menjadi permasalahan? Mereka itu TT, Anda tahu ya, TT, tegar tengkuk, itu masalahnya. Asal saja mereka mau sedikit merendah, ya, mereka pasti diberkati. Mereka itu orang yang suka komplain, saudara sekalian. Itulah akibatnya. Mereka sudah diberikan kemerdekaan untuk keluar dari Mesir. Mereka masih diajak muter-muter, saudara sekalian. 40 tahun lamanya, muter-muter. Padahal perjalanan itu, kalau dengan bis, ya, kalau saya lihat itu bisa sehari. Dari Mesir ke tanah perjanjian, itu bisa naik bis katanya 1 hari. Tapi bagaimana mungkin pada saat itu mereka muter-muter terus selama 40 tahun. Karena apa? Karena TT, tegar tengkuk, cerewet, bersungut-sungut, komplain. Itulah. Tetapi itulah tidaklah berlaku lagi di dalam kekristenan. Kita tidak hidup bersungut-sungut. Kita hidup di dalam sukacita, damai sejahtera di dalam Yesus. Amin, saudara sekalian. Jadi jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Padahal kalau tidak salah di Matius 3 ayat 9, ya, dikatakan ini kan orang Israel, dia mengaku-ngaku
keturunan Abraham. Padahal ya si siapa itu Yohanes Pembaptis kalau nggak salah ada mengatakan Allah bisa menciptakan batu-batu ini menjadi anak-anaknya Abraham. Jadi tidak perlu kamu begitu. Intinya begitu. Jadi saya tidak tahu pasti ya. Yang intinya ya Allah bisa menciptakan batu-batu ini menjadi Abraham, anak-anaknya Abraham. Jadi kamu nggak perlu sombong, gitu. Kamu mentang-mentang dari keturunan Abraham, gitu. Bahkan Yesus sampai 2 kali mengatakan, kamu keturunan Abraham, memang kamu anak-anak Abraham, tapi kamu berusaha membunuh aku. Jadi kata membunuh diucapkan Yesus kalau tidak salah itu 2 kali kepada mereka. Tetapi mereka masih tidak mengerti. Nanti di ayat 37 dan ayat 40 kan tidak salah itu. Di saudaraku sekalian, kita lanjut. 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa, ya, terus menerus, maka kita adalah hamba dosa. Ya. Walaupun sekalipun, ya, dia tetap hamba dosa. Ya. Kemudian 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi ini ada suatu perumpamaan, saudara sekalian, antara hamba dan anak. Hamba dan hamba tidak tetap, ya. Jadi ini menuju kepada kisah keturunan Abraham yang bukan keturunan Abraham, di mana Abraham mengambil perempuan Mesir. Dia adalah hamba perempuan, ya. Sedangkan Sarah adalah perempuan merdeka. Ya, jadi ada perbedaan, makanya dia diusir. Ya, makanya dikatakan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi anak itu yang mewarisi. Jadi anak mewarisi ya orang tuanya. anak perjanjian. Ya. Sedangkan hamba ya ini adalah yang bukan bagian daripada anak perjanjian. Jadi mengacu kepada yang dimaksud di sini ya. Yang dimaksud tentunya kepada kisah Abraham ya. Kemudian 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku sekalian, di sini ada jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka ya. Di sini anak ditulis dengan huruf besar ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itu yang dimaksud anak itu adalah dirinya sendiri. Yesus sendiri yang ketiga itu sebagai manusia ya. Jadi kalau anak ya itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita percaya ya kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus, kita mendapatkan kemerdekaan. Kita hidup di dalam kemerdekaannya. Ya. Sebenarnya apa kemerdekaan yang dimaksud? Keinginan apa? Kemerdekaan apa yang dikehendaki manusia? Tidak ada sebenarnya. Ya. Sebab apa? Kita semua hidup, kita adalah sebagai orang-orang berdosa, tetapi oleh Kristus Yesus, ya. Oleh Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Kita benar-benar mengalami kemerdekaan. Jadi syarat utama yaitu kita harus memiliki iman, ya. Iman kepada Kristus, ya. Ya, kita lihat kita akan mengakhiri segera 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2
ayat 16. Untuk mengakhiri, ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin, saudara sekalian. Amin. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Allah itu roh, Allah itu kudus dan suci. Maka kita adalah hamba-hamba Allah, maka kita harus hidup, ya, kalau mau menyatakan hamba Allah, harus hidup kudus, benar, dan suci. Amin, saudara sekalian. Jadi inilah bagian daripada apa sebagai nasihat, ya, untuk kita yang sudah menerima kemerdekaan itu, kita tidak menyalahgunakan. Kita harus taat kepada pemerintah. Itu kita sudah merdeka 77 tahun lamanya, kita mengalami kemerdekaan. Tetapi itu kemerdekaan bersifat fisik, Saudara sekalian. Ya. Kita mendapatkan kemerdekaan yang bersifat rohani, itu yang sejatinya, yang membawa kita menuju kekekalannya. Sedangkan kemerdekaan 17 Agustus yang kita terima, yang kita syukuri, ya, itu kemerdekaan secara fisik, ya, dan mengalami suatu perubahan, ya. Tetapi kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita ada kemerdekaan rohani yang menuju kekekalan, ya. Itu sesuatu yang luar biasa, sekalian. Jadi kita memiliki kemerdekaan, jangan sampai kita menyalahgunakan, ya. Supaya apa, saudara sekalian? Tentunya, ya, kita akan nama kita, ya, nama kita akan tercatat, ya, di dalam kitab kehidupan anak domba. Kitab kehidupan itu milik anak domba. Jadi Yesus anak domba, ya. A huruf besar, D-nya huruf kecil, ya. Waktu Yesus pertama, ya, bertemu bertemu dengan siapa? Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis dengan penuh kuasa Roh Kudus, dia mengatakan, lihatlah, itulah anak domba yang menghapus dosa seisi dunia. Itu ucapan Yohanes Pembaptis, anak domba dengan ditulis huruf kecil kalau tidak salah itu. Ya, tetapi di dalam kitab Wahyu ini, ya, ditulis anak domba yang sifatnya sudah roh, ya. Jadi ada di tahta surga, ya. Jadi Yesus adalah Allah, ya. Kalau kita baca di Wahyu 4 ayat 2, ketika Yohanes di Pulau Patmos, dia dipenuhi kuasa Roh Kudus, ya. Dia bertemu dan dia melihat, ya, duduk di atas tahta seorang, S huruf besar, seorang, ya, itu di dalam Wahyu 4. Kemudian dikatakan lagi, Yesus mengatakan, akulah Alfa Omega, ya, yang awal, yang sudah ada, ya, dan sudah ada, dan sampai kesudahan. Kita akan melihat lagi sekali, ya. Ya, kita akan baca dulu di Wahyu 21 sedikit lagi, Wahyu 21 ayat 27. Saya akan membacakannya supaya, ya. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya
sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka, perhatikan saudara sekalian, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Wahyu 21 ayat 27. Jadi kitab kehidupan anak domba. Jadi kitab kehidupan itu milik Yesus, milik anak domba. Jadi kita ya supaya namanya tertulis, maka kita ya harus percaya. Di dalam Keluaran 32 ayat 33. Coba sedikit lagi. Keluaran 32 ayat 33. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dan dari dalam kitab yang telah kau tulis. Hanya disebut kitab. Saudara sekalian, saudara ya. Jadi saudara memahami maksud saya? Ya. Jadi ini ketika Harun berbuat salah, dia membuat patung dari emas. Ya, ini murka, Allah murka. Kemudian Musa merasa diri bersalah. Ya, kalau kita baca di ayat ayat selanjutnya, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Kitabku, bukan kitab ke dia, belum. Karena apa? Yesus belum lahir ke dunia. Ya enggak? Jadi mereka masih menyebut kitabku. Siapaku? Sebenarnya itu adalah Yesus yang roh. Saya ulang, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 33. Jadi Keluaran 32 ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Ya, jadi masih baru istilahnya baru kitab. Ya. Nanti ya mungkin ribuan tahun kemudian baru muncul di dalam Mazmur. Ya. Mazmur 68 ayat 29. Ya, kalau tidak salah itu muncul ya. Kita baca sajalah ya. Terakhir ini. Mazmur 69. Ayat 29 atau 28 kalau salah. Ya. Mazmur 69 ayat 29. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Ini baru muncul. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Saya ulang, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Ya, jadi mereka supaya tidak tercatat, ya, mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Kata kitab kehidupan baru muncul pertama kali di dalam, hanya tertulis dalam Mazmur. Ya, supaya jangan ya namanya tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Orang-orang benar itu siapa? Ya kita ini yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang benar, yang namanya tercatat dalam kehidupan. Ya, amin. Baik, saudara sekalian, karena sepertinya sudah waktunya saya akhiri. Terima kasih. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat menjadi renungan kita bersama. Ya, semuanya belajar, semuanya adalah murid. Tapi satu hal,
kita harus menerima namanya supaya kita jangan menolak ya namanya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Amin. Ibu Elia Esther. Ya. Puji Tuhan ya, firman-Nya luar biasa nih Pak. Tentang kebenaran ini benar-benar dikupas ya. Kebenaran yang memerdekakan ini luar biasa ya, ini firman-Nya. Saya suka banyak firman. Kenapa firman ini menghidupkan? Dibuat kita mengerti ya, digali bagaimana sih hidup untuk merdeka, untuk terlepas dari dosa-dosa kita ini. Yaitu yang tadi dikatakan. Kita harus jadi murid dulu. Kalau nggak jadi murid kita nggak bisa ya di sini. Terus terutama kita harus belajar yang tadi katakan firman Tuhan ya. Firman Tuhan terus kita harus pelajari terus ya. Kenapa? Karena firman itu yang akan memerdekakan kita. Ya, sehingga kita mengerti dosa, perbuatan yang tidak boleh dan itu. Ya, inilah bagaimana untuk hidup kita ini merdeka. Disinilah kembali kepada kita pribadi-pribadi. Ya, masihkah kita mau kompromi dengan dosa? Ya, ngeri sekali. Tadi dibilang tentang kitab kehidupan ya, serem banget ya. Kalau sampai kita nanti sudah jadi pelayan Tuhan, ternyata kita mau pulang ke surga, namanya kita tidak tercatat di surga. Nangis bombay, nangis darah pun juga percuma, ya, tidak ada namanya. Maka seriuslah, ya, kita hidup di dalam kebenaran ini supaya mendapat kemerdekaan, tidak ada roh intimidasi. Ya, saya akan tambahkan di sini di Wahyu yang tadi Bapak Alfa sampaikan ya, di Wahyu 4 dikatakan di ayat 7-nya ya, di apa? Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa ya. Oh, bukan yang ini. Di mana tadi saya dapat ya firman-Nya ini apa salah ya. Tadi saya dapat banget tentang tentang kitab kehidupan ini ya. Saya baca ngeri sekali. Wah, kata ini benar-benar luar biasa firman ini. Kenapa? Karena Tuhan akan singkapkan ya di Wahyu ya. Di Wahyu dapat tadi Bapak ya? Wahyu 20 ya Pak ya? 21 ayat 27. Oh iya, 21 ya di sini. Oke. Ya. Enggak, maaf. Di Wahyu 20 yang saya dapat di sini ayat 12 dikatakan apa? Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Sering ngeri sekali ya. Di sini Tuhan akan bukakan ya kitab-kitab kita ini. Dilaksanakan enggak? Dilakukan enggak? Di sinilah ya. Maka di sini katakan ayat 15-nya, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Serem sekali ya. Makanya saudara, mari kita harus mengejar ya kebenaran itu supaya kita dimerdekakan dari intimidasi, dilepaskan dari dunia ini. Bagaimana? Lakukan firman. Jadilah kita ini belajar firman untuk mengerti kehendak Tuhan itu maunya seperti apa. Amin. Mau hidup dipimpin oleh Roh ya. Dan disinilah jangan kita menghakimi satu yang lain tadi yang tadi Bapak Anpal saksikan ya, tidak mau ternyata diizinkan ya, ada masalah datang. Disinilah Tuhan sebetulnya baik ya. Kenapa? Daripada nanti kita nggak tercatat, lebih baik dihukum di dunia supaya sadar, supaya kembali kepada rencananya Tuhan. Puji Tuhan ya. Pak Anpal, firman kebenaran yang memerdekakan ini luar biasa ya. Firman-Nya banyak sekali ya, dan ini ya apa sambung menyambung ya. Di sini katakan apa? Dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Nah, kalau kita sudah hidup benar, jangan lagi menengok ke belakang. Ini bahaya sekali. Kalau kita nengok ke belakang, terpeleset lah. Amin, saudara. Jangan kita terpeleset. Amin. Kalau terpeleset, udah. Jangan menyakiti Tuhan untuk kedua kali. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh hidup kebenaran kita, waspadai. Karena iblis juga bisa mencuri dengan caranya iblis bekerja. Puji Tuhan, Pak Anpal, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya ya. Tuhan katakan di Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Luar biasa. Dialah jalan satu-satunya untuk kita. Mari saat ini ikuti jejaknya Tuhan ya. Jadilah kita alat yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Amin. Carilah perkenanan Tuhan.
itulah engkau akan dimerdekakan dari setiap belenggu, dari setiap masalah, dari setiap apapun Tuhan akan lepaskan. Yang ada kita bisa mengucap syukur. Kenapa? Jaminan hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka mari, di sini temanya kebenaran yang akan memerdekakan. Memerdekakan apa? Dalam segala hal. Tuhan akan lepaskan kita. Di dalam kesesakan apapun juga. Ada solusi, ada jalan bersama Tuhan. Karena dialah jalan satu-satunya. Puji Tuhan Pak Anfal. Tuhan Yesus memberkati ya. Luar biasa Amin. firman-Nya. Terima kasih. Ya, dahsyat luar biasa sekali ini firman. Saya akan renungkan kembali, ini luar biasa firman-Nya. Puji Tuhan. Ya, mungkin saya minta Pak Rasman angkat satu pujian ya. Oke. Nanti saya minta untuk doa syafaat, saya minta nanti untuk Ibu Maria. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi. Kau Raja yang dipuji. datanglah Kerajaan jadilah kehendakmu. sungguh kemuliaan di tempat tinggi. Itu pintu sih, nggak boleh kalau malam. Diakukan datanglah kerajaan jadilah kehendakmu sungguh kemuliaan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. seluruh bumi kemuliaan-Mu seluruh bumi penuh kemuliaan. Saya serahkan kepada yang berdoa. Saya minta untuk Ibu Maria doa syafaatnya. Silakan. Baruch es Adonai hamifora le olam paet. Baruch es Adonai hamifora le olam paet. Bapa Yahweh yang kami muliakan, yang kami tinggikan, kami bersyukur kami boleh mengenal nama-Mu. Engkaulah Yahweh Tuhan pemilik surga, sehingga benar Bapa, bahwa semua kitab akan dibukakan dan kami semua akan menghadap di tata pengadilan, dan di mana ada nama kami tercatat di buku kehidupan, maka kami akan selamat. Tetapi bagi kami semua yang mengakui di dalam nama Engkau, yaitu Bapa Yahweh, kami boleh diselamatkan. Kami bersyukur tidak terlambat Engkau terus mengubahkan kami, sehingga kami boleh senantiasa semakin terus menjadi saksi untuk menyelamatkan banyak jiwa, karena Bapa memiliki nama, yaitu Bapa Yahweh. Maka dari itu Bapa, kami berdoa saat ini untuk seluruh bangsa kami Indonesia. Kami berdoa, kami percaya semua di dalam rencana-Mu, Bapak Yahweh, yang sudah memberkati Pak Presiden Jokowi, Wakil Gubernur dari atas ke bawah, semua ABRI, Polri, semua diberkati, semua akan berjalan dengan baik. Biarlah mereka semua di dalam tuntunan kuasa-Mu, sehingga sungguh Bapak Yahweh terang terus semakin bersinar atas setiap mereka, sehingga bangsa kami ini
boleh berbalik kepada Engkau dan memanggil nama-Mu. Bapak Yahweh, kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu. Kami percaya setiap kerinduan mereka, cinta mereka kepada Engkau, apapun itu yang disebut. Kami percaya Engkau sedang memberkati berlimpah-limpah. Karena Bapak Yahweh kasih-Nya besar, sehingga tidak ada satupun Bapak Yahweh, semua akan dibukakan. Tidak ada yang tertutup. Semua akan dibukakan kebenaran itu. Dan pemilik surga adalah Bapak Yahweh. Engkaulah pemilik surga, biarlah setiap umat, Firman mengatakan siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Bapak Yahweh, kami mohon biar terang-Mu menyinari hati setiap umat-Mu yang selama ini mereka berbakti, memuji, menyembah. Tetapi biarkanlah dengan pewahyuan yang berasal daripada Engkau terus menjamah setiap mereka sehingga mereka boleh diselamatkan apapun mereka saat ini. Bapak yang belum paham, kami percaya terobosan ilahi tidak terbatas, terus membuka tabir-tabir sehingga sungguh Bapak iblis dikalahkan, tidak ada yang terikat apapun, semua akan dilepaskan. Kami percaya Bapak Yahweh, kami mengucap syukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, supaya memberkati seluruh yang membawakan firman, semua hamba-hamba-Mu, biarlah pewahyuan terobosan ilahi menyertai mereka, sehingga pada saat kedatangan Engkau Bapak Yahweh, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, sehingga sungguh kami dimerdekakan dari ikatan selubung kegelapan yang mengikat kami yang bertahun-tahun. Kami boleh dilepaskan kami semua, sehingga boleh ada kebangkitan di dalam kuasa kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu yang akan memerdekakan untuk kami boleh menghadapi bersama Engkau yang Bapak Yahweh yang gagah perkasa, untuk kami tidak takut, untuk kami boleh bangga memiliki Engkau. Bapak Yahweh, kami bersyukur Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, ya Engkau juga yang memberikan terus pewahyuan, terobosan ilahi, sinar-Mu terus bersinar. Engkau yang menyelamatkan mereka yang cintakan Engkau, yang setia, yang berbakti kepada Engkau. Kami percaya Bapak Yahweh, Engkau yang menyelamatkan dengan cara-Mu yang ajaib Bapak Yahweh. Terima kasih, kami mengucap syukur. Karena hanya di dalam Adonai Yeshua HaMasiah, Juru Selamat kami yang akan menebus kami. Bapak Yahweh, Engkau yang akan terus melaksanakan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam Adonai Yeshua HaMasiah, Roh Kudus yang terus menuntun setiap mereka, membawa kepada kuasa kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam Adonai Yesus kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu Bapak Yahweh, karena kami sangat yakin dan percaya kuasa-Mu dahsyat, tidak ada yang tertutup, semua akan diberikan. Kebenaran adalah milik Engkau sendiri. Kebenaran adalah milik Engkau sendiri, tidak ada satupun yang akan bisa dipalsukan. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam Adonai kami serahkan semua ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Nama Tuhan itu terlalu banyak, betul ya. Kita tidak boleh anti, tapi kita juga tetap di dalam jalurnya Tuhan. Saya percaya kan dalam jalurnya Tuhan ini, yang satu yang penting kebenaran yang membawa kemerdekaan, puji Tuhan ya. Saya percaya itu semuanya hidup akan dituntut di dalam kembali lagi, hidup dalam kebenaran ini. Kenapa? Karena saya percaya hidup dalam kebenaran ini, nama kita akan tercatat di surga. Amin. Nah ini luar biasa, puji Tuhan ya. Jadi saat ini sebuah nama yang indah ini terlalu banyak, tapi apa yang Tuhan berikan, kita harus yang melakukannya ini. Kembali lagi kepada pribadi, lepas pribadi. Jadi kita tidak boleh fanatik, apapun juga kita masing-masing punya urusan dengan Tuhan. Puji Tuhan, amin ya. Disinilah kita terus belajar mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Bahwa Tuhan Yesus itu baik ya. Tuhan Yesus itu baik, selalu tepat pada waktunya dan segala sesuatunya. Amin ya. Puji Tuhan. Ya, shalom ya buat Pak siapa nih, Pak Hairul Gulton ya. Shalom buat apa Insinyur Tegua juga, shalom ya. Puji Tuhan. Buat siapa lagi nih, Pak siapa nih? Nggak jelas ya. Puji Tuhan ya. Ya, selamat malam semuanya ya. Ini untuk seluruh yang hadir di tempat ini, sudah diberkati semuanya. Amin ya. Puji Tuhan ya. Nah, firman-Nya luar biasa, hidup sekali. Jadi mari saudara, yang mencatat firman ini boleh direnungkan kembali firman ini, karena akan membawa kita menjadi mengenal Tuhan terus-menerus ya, tenggelam
sehingga hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus ada bersama kita. Amin. Puji Tuhan ya buat Pak Anfa. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan Bapak. Amin. Saya percaya yang hari Jumat ini diberkati dengan luar biasa. Ya, kenapa? Ada kehidupan segala sesuatunya. Saya percaya ya. Terima kasih untuk yang hadir. Mungkin ada yang mau bersaksi. Siapa yang mau bersaksi mungkin ya? Ada yang mau bersaksi? Saya tidak menuju. Kalau ada yang mau bersaksi silakan. Ya, buat Pak siapa nih? Ya. Pulang ke sini. Ya, silakan Pak. Ada yang mau bersaksi? Ibu siapa? Ya, Pak Gulton mau bersaksi? Ya. Mau bersaksi Pak? Ya, untuk Pak Hairul Gulton ya. Mau bersaksi? Lanjut aja ya. Ya, Pak siapa lagi nih? Nggak begitu jelas, ini agak gelap juga saya. Nggak ada yang mau bersaksi saat ini. Oke, kalau nggak ada yang bersaksi, nggak apa-apa ya. Tapi sudah diberkati oleh firman-Nya. Amin. Ya, luar biasa sama sekali. Puji Tuhan. Ya, hari saat ini kita tutup aja kalau nggak ada yang mau bersaksi ya. Buat Pak siapa, selamat malam semuanya ya. Buat Ripka, buat ya. Tuhan memberkati. Buat siapa ini? Buat Bu Susan ya, Pak Budi ya. Ya. Terus buat siapa lagi nih? Buat Ibu Astati juga ya. Terus siapa lagi nih? Iya. Ya, ini saya nggak begitu jelas juga ya nama-namanya siapa nih. Puji Tuhan. Semuanya selamat malam buat Bapak-Bapak di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari saat ini kita angkat kedua tangannya, kita terima berkat dari Allah Bapa Putra. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus. Apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Anfal ini, Tuhan, Kau berkati dia. Kau pakai dia lebih luar biasa kembali Tuhan di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga menjadi alat-Mu Tuhan Yesus untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk mempertobatkan orang-orang Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau pakai dia yang luar biasa Bapak. Baik itu dalam pekerjaannya apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur saat ini yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau terus memberikan kasih anugerah. Air saudara saat ini kita angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kesehatan dan kekuatan daripada Roh Kudus, berkat kelimpahan. Shikarabatmi karabasana, kami percaya sampai Tuhan datang menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan ya. Selamat malam untuk semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Anfa. Terima kasih sekali. Firman-Nya dahsyat. Buat Pak siapa ya? Buat Pak Theo semuanya. Salam Kita semuanya. sampai jumpa kembali ya. Semuanya. Pak Habel juga ya. Selamat malam juga. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke, ya. Salam. Oke, salam. Tuhan Yesus memberkati.